Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik, yaitu Profesor Dr. Muhammad Anton Athohillah, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Raisya Fauziah, yang akan bertugas sebagai moderator dan presenter. Dan kedua ada Cynthia Nurul Fuadah, rekan saya yang bertugas sebagai presenter. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang akan membahas tentang abstrak. Abstrak dalam artikel ini menyajikan pentingnya pengelolaan keuangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang baik. Kompleksitas ekonomi global menuntut strategi penerimaan pemerintah yang efektif untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji pengelolaan keuangan publik tanpa intervensi, dengan fokus pada pengukuran kinerja sebagai penilaian sistematis yang berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan. Nah, indikator kinerja kegiatan ini bakal dibantu oleh kinerja keuangan organisasi pemerintah yang mencerminkan tingkat pencapaian tujuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk selanjutnya akan ada pendahuluan. Pendahuluan dari artikel ini membahas tentang pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk keberhasilan suatu negara, karena dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan ini dan pelayanan publik yang akan menjadi baik, strategi penerimaan pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mengingat kompleksitas ekonomi global dan tuntutan yang semakin meningkat untuk transparansi dan akuntabilitas. Untuk selanjutnya ada kajian pustaka. Stabilitas dan kesejahteraan suatu negara sangat bergantung pada pengelolaan keuangan publik. Dalam era globalisasi ini, dengan tuntutan yang semakin besar untuk keterbukaan dan akuntabilitas, para pembuat kebijakan dan peneliti berfokus pada cara pemerintah dapat menerima masyarakat sebagai titik fokusnya. Akibatnya, penelitian ini akan mempelajari berbagai metode dan pendekatan yang telah diusulkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengelolaan keuangan publik. Untuk materi selanjutnya tentang kajian teoritik akan dibahas atau dipaparkan oleh Cynthia Nurul Fuadah. Saya persilahkan kepada Cynthia. Baik, terima kasih kepada Raisa Paujia yang telah memperizinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kajian teoritik. Yang pertama ada definisi penerimaan pemerintah. Bahwa menurut Sparkmoko, penerimaan negara ini mencakup penerimaan dari pajak, pendapatan yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang dimiliki serta dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, dan pencetakan uang. Penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak ini dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan daerah yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa guna untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, boleh di next, Raisa? Ya. Yang kedua ini ada macam-macam penerimaan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 3. Yang pertama ini ada penerimaan pajak, yakni terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan, pajak penjualan, cukai, dan bea masuk. Yang kedua ada penerimaan bukan pajak atau PNBP, di antaranya yaitu penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, pendapatan negara bukan pajak, dan PNBP lainnya. Juga ada disampaikan mengenai Hibah. hibah. Nah, hibah di sini dapat diartikan sebagai segala bentuk penerimaan oleh negara yang termasuk dalam bentuk devisa atau rupiah yang dirupiahkan atau mata uang lokal serta barang jasa dan surat berharga yang diberikan oleh pemberi hibah tanpa syarat
pengembalian, dan tanpa kewajiban, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contohnya, yakni negara dan lembaga-lembaga multilateral atau internasional yang tergabung dalam CGI merupakan sumber utama pinjaman dan hibah luar negeri bagi pemerintah Indonesia. Untuk selanjutnya ada penelitian terdahulu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam penelitian terdahulu ini, artikel ini menyelidiki tentang transparansi pengelolaan keuangan dalam daerah oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota Papua yang melalui situs web resmi mereka. Di sini terdapat beberapa kriteria pengukuran yang digunakan meliputi aksesibilitas, ketersediaan, ketepatan waktu pengungkapan, dan frekuensi pengungkapan data keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Papua memiliki situs web yang resmi, namun kurang transparansi. Kabupaten Puncak Jaya ini mencatatkan indeks transparansi pengelolaan keuangan tertinggi pada tahun 2015 dan Provinsi Papua pada tahun 2016. Pemerintahan daerah Papua yang memiliki indeks transparansi pengelolaan keuangan tertinggi memiliki ciri-ciri seperti usia administratif yang lebih tua, rasio PAD, atau pendapatan asli daerah yang lebih tinggi, dan tingkat visibilitas media yang lebih tinggi. Proses penyusunan pelaporan dan pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, atau APBN Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan. Menurut penelitian ini, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan strategi dan tujuan yang jelas. Integrasi antara organisasi dan sistem, dan dukungan sumber daya manusia dengan membuat data keuangan publik yang mudah diakses. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi ini, yang mencakup publikasi laporan keuangan atau data anggaran dalam pemerintahan. Untuk selanjutnya, terdapat metode penelitian. Dalam artikel ini, kita sebagai kelompok 12 menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang merupakan variasi dari desain penelitian kualitatif. Teknik ini yang mana mengumpulkan data yang dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca literatur buku seperti karya tulis ilmiah, artikel, buku, dan jurnal. Untuk selanjutnya ada pembahasan tentang hasil dan pembahasan yang akan dipaparkan materinya oleh Cynthia Nurul Fuadah. Saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan, ada strategi penerimaan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik. Nah, banyak potensi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2012 mengenai pedoman pelaksanaan evaluasi kerja organisasi pemerintah dan yang menjelaskan bahwa pengukuran kinerja ini digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi instansi dalam pemerintah. Di antaranya ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini melibatkan penyediaan informasi dan pengungkapan aktivitas serta kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, menurut Merdi Asmo. Yang kedua ada transparansi. Menurut Anissa Ningrum bahwa transparansi ini adalah pengungkapan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat ini memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka bagaimana pemerintah ini bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan mematuhi hukum. Yang ketiga ada efektivitas. Nah, seringkali diinterpretasikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan menetapkan pada hasil dengan menekankan pada hasil yang bersifat kualitatif. Dan yang keempat ada efisiensi, yaitu penilaian terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Nah, sumber-sumber daya yang dimaksud ini meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Boleh di next, Raisya? Oh, iya. Sin, kok susah di next ya? Ya. Nah, nggak bisa di next, sebentar. Sebentar ya. Udah aku stop, dah. Jadi sok. Susah di next, kenapa ya?
Wah, nggak apa-apa lah, kita jelasin lanjut aja ya. Bentar, kenapa ya? Ih, takut. Takut habis waktu, aku mah deg-degan. Sama, soalnya ini teh asa rada gimana gitu ya. Ini Tapi tiba aku ngomongnya kecepatan nggak, Cak? Asa kecepatan aku ngomong. Mm-mm, Serius? serius. Gimana tuh? Gimana tuh ya? Tapi nggak terlalu cepet. Nah, bisa. Oke, alhamdulillah. Hmm, Kalau udah mulai di-record, kasih tahu aja. udah sih. Baik, mohon maaf tadi ada iklan sebentar karena internetnya sedang error. Untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi penerimaan pemerintah dalam mencapai tujuan, meningkatkan keterbukaan dan pengelolaan keuangan publik yang lebih efisien. Yang pertama ada sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Dalam hal ini, SPIP mencakup prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas SPIP ini akan memastikan bahwa pengeluaran dan penerimaan dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dalam daerah tersebut. Penerapan SPIP yang baik akan membantu mengurangi resiko kesalahan, penyalahgunaan, dan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, ada pengaruh kualitas sumber daya manusia. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia ini yang terlibat. Orang-orang yang berbakat memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, yang memahami peraturan dan mengelola keuangan dengan baik. Misalnya, pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilatih, dididik, dan mengembangkan keterampilan mereka untuk memaksimalkan kontribusi mereka. Yang ketiga ada sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah ini berarti mencapai tujuan dan sasaran dari menyelesaikan kegiatan tepat waktu dalam anggaran yang tersedia. Efektivitas ini akan tercapai dengan dukungan dari pengendalian intern yang kuat dari pemerintah. Sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi dan menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Yang keempat, ada partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh pada seberapa efektif strategi penerimaan pemerintah untuk mencapai tujuan meningkatkan transparansi dan pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif. Salah satunya adalah bahwa partisipasi publik dapat mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparansi tentang keuangan publik. Dengan meminta informasi tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah, masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik dan memastikan akuntabilitasnya. Misalnya, warga dapat melihat alokasi dana publik dan memastikan akuntabilitasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada janji atau komitmen pemerintah. Hal ini untuk mencapai tujuan meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Faktor komitmen pemerintah sangat penting. Komitmen pemerintah ini dimulai dari tingkat kepemimpinan yang tinggi, yang menyadari pentingnya pengelolaan keuangan publik yang transparansi dan efektif. Pemerintah yang sadar akan tanggung jawabnya untuk mengelola dana publik dengan bijaksana akan lebih cenderung mengambil tindakan konkret untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Untuk selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Cynthia. Saya persilahkan. Baik, kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini yakni berdasarkan dengan tinjauan strategi penerimaan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi keterbukaan dan pengelolaan keuangan publik, pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran kinerja digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Nah, pengukuran ini merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada berbagai indikator kinerja kegiatan, termasuk indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Dan diatur juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 25 tahun 2012. Kinerja keuangan organisasi pemerintah ini merupakan hasil
dari sistem pengelolaan keuangan yang mencerminkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalannya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, akuntabilitas erat kaitannya dengan maaf, akuntabilitas ini erat kaitannya dengan pengukuran kinerja keuangan. Manajemen kinerja keuangan terdiri dari indikator dan target kinerja, diperlukan untuk meningkatkan mekanisme akuntabilitas. Karena itu dapat dihasilkan aspirasi dan kepentingan masyarakat juga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah di daerah itu sendiri, dan dalam tinjauan strategi penerimaan pemerintah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya sistem SPIP yang tadi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dengan adanya perjanjian dengan pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cynthia yang telah memaparkan kesimpulan. Eh, Segitu saja yang bisa kelompok kami, kelompok 12 ini persilahkan, yaitu dengan mempresentasikan hasil tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.